Bab 1425. Jutaan orang tidak membuatku gentar. 4. Pedang itu ditempa dari bahan yang tidak diketahui. Dan ketika ditarik keluar, udara dingin yang luar biasa menerpa. Semua orang merasakan lonjakan aura pembunuh yang merasuki tubuh mereka. Dan kulit kepala mereka mati rasa. Di lubuk hati mereka muncul rasa takut. Benar-benar pedang yang bagus. Nathan dengan lembut membelai pedang Fradron. Aku menemukan jawabannya. Cara terbaik adalah menjatuhkan semua orang. Nathan mengarahkan pedangnya ke langit. Tidak ada gunanya mengandalkan metode lain. Pihak lawan telah merancang segalanya. Masalah tersulit adalah terlalu banyak orang. Apa kamu benar-benar tidak takut mati? Cepatlah menyerah. Serahkan Panji Naga. Maka kamu tidak perlu mati. Apa sepadan berkorban demi orang lain? Berkorban demi hal yang tidak berarti. Kamu sendiri tahu bahwa tidak mungkin untuk hidup. Kenapa repot-repot? Menyerahlah. Bahkan Nathan Clark, Dewa Perang Kunlun sebelum kamu, mengkhianati Neslandia. Kamu juga bisa melakukannya. Orang-orang di depan mereka mencoba menghasut Nathan untuk menyerah. Nathan tertawa. Menyerah tidak akan muncul di kamusku. Juga tidak akan muncul di kamus Nathan Clark. Kalau begitu kamu mencari mati. Melihat pemandangan itu, hampir semua orang di Neslandia meneteskan air mata. Sosok kesepian itu menopang sebuah bangsa. Anak siapa dia? Suami siapa dia? Atau ayah siapa? Dia bukan dewa. Dia hanya orang biasa. Bunuh. Nathan menahan pikirannya dan menyerbu musuh tanpa ragu-ragu. Kali ini Nathan melakukan pembunuhan besar-besaran. Sebelumnya dia terlalu khawatir. Saat bertarung, dia berpikir bagaimana menyingkirkan orang-orang ini dan mencapai puncak utama Gunung Giurong. Sekarang dia menyadari cara terbaik untuk menyingkirkan mereka adalah dengan menjatuhkan semua orang. Di bawah berkah kekuatan luar biasa Nathan, pedang Fradron tidak terkalahkan. Menyerang masuk ke kerumunan, membunuh di sekitarnya. Seperti dewa pembunuh dari neraka, dia mewakili kematian. Tidak ada yang berdiri di bawah pedang Fradron. Dengan sebuah pedang dingin membantai semua orang. VTTT. Di bawah penyerangan Nathan, dengan cepat lembah ini menjadi sungai darah. Tulang menjadi gunung. Dan orang-orang menumpuk di mana-mana. Kecuali langit. Semua tempat berwarna merah darah. Nathan menjadi semakin berani saat bertarung. Matanya memerah. Membunuh hingga membuat kerumunan orang gila ini ketakutan. Dia terlalu kuat. Melihat Nathan yang tampak seperti iblis di depannya, banyak orang menciut. Tidak berani maju. Kalau kalian pergi, aku tidak akan menyakiti kalian. Nathan berkata dengan dingin. Mundur. Musuh yang tersisa di lembah mulai mundur. Apa? Berani mundur. Berani kabur. Bunuh. Bunuh mereka semua. Melihat hal itu, Pangeran William meraung marah. VTTT. Begitu sekelompok orang melarikan diri di tengah jalan. Mereka semua ditembak dan dibunuh oleh master yang datang dari belakang. Peringatkan semua orang. Inilah yang terjadi jika mereka melarikan diri. Dan beritahu semua orang bahwa dia bisa dikalahkan. Dia juga memiliki kelemahan. Dia juga orang biasa. Seru Pangeran William. Dalam gelombang penyerangan ini, Nathan mengalahkan puluhan ribu orang. Lembah itu dipenuhi orang-orang yang melolong. Nathan telah melangkah sejauh ini dan sudah melampaui dugaan banyak orang. Karena medan yang tidak sepenuhnya terbuka. Setidaknya 200.000 orang yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Tetap tidak bisa menghentikan Nathan. Lanjutkan. Nathan melangkah keluar dari lembah dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Teruskan taktik kerumunan. Medan seluas apapun datanglah sebanyak mungkin. Naga hitam memberi perintah. Area itu kembali dipenuhi orang. Semuanya bergegas menyerang ke arah Nathan. Aku sudah katakan. Kalian tidak bisa menghentikanku. Nathan nyaris tidak melakukan penyesuaian apapun. Sekali lagi mengangkat pedangnya dan menyerang ke depan. Bab 1426. Jutaan orang tidak membuatku gentar. 5. Nathan bertarung dengan ratusan ribu orang. Membunuh hingga bumi dipenuhi bercak merah. Baju putihnya berlumuran darah. Panji naga Neslandia terus berkibar. Pedang Fradron di tangannya tidak ternoda setetes darah pun. Masih bersinar terang.
Tapi Nathan tidak sebaik sebelumnya. Pakaian putihnya compang camping. Sekujur tubuhnya berantakan. Tubuhnya berlumuran darah. Entah itu milik orang lain atau miliknya sendiri. Dentang. Nathan menancapkan pedangnya ke tanah. Dia ingin istirahat. Dia bukan dewa. Dia juga manusia. Haha. Apa kalian melihatnya? Dia sudah kelelahan. Adipati Agung juga manusia. Dia bisa lelah dan juga bisa mati. Cepat. Serang dia. Dia sudah tidak sanggup lagi. Seru Pangeran William. Adegan Nathan sedang kelelahan ditonton oleh semua orang. Ini memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Sebelumnya mereka menghadapi Nathan yang tidak bisa dibunuh. Dia seperti mesin perang. Sekarang dia sudah lelah. Ini merupakan pertanda bagus. Bunuh. Ratusan ribu orang bergegas untuk mencoba membunuh Nathan kembali. Tidak memberi dia waktu untuk bernapas. 1 jam, 2 jam, 3 jam, di bawah taktik kerumunan. Nathan telah bertahan begitu lama. Seluruh Gunung Giurong dipenuhi mayat. Orang-orang yang terluka dan melolong tergeletak di mana-mana. Memadati semua tempat. Darah mewarnai seluruh Gunung Giurong. Seolah-olah tempat ini berwarna merah darah. Saat ini, Nathan telah tiba di depan Gunung Giurong. Dia telah menempuh sebagian besar perjalanan. Puncak Gunung Giurong sudah di depan mata. Nathan setengah berlutut di tanah. Menopangkan badannya pada pedang Fradron dengan satu tangan. Dan membawa panji naga Neslandia di punggungnya. Darah menetes dari sudut mulutnya. Itu adalah darahnya sendiri. Pihak musuh terlalu banyak. Yang sangat menguras tenaganya. Dalam 3 jam, dia telah bertarung melawan setidaknya 500.000 master. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tidak masuk akal. Sangat sulit dipercaya. 600.000 master tidak bisa menghentikan dia yang seorang diri. Jika kerajaan Waregel memiliki sosok seperti dia, dalam mimpi pun aku akan tertawa sampai mati. Pangeran William melihat pemandangan di depannya. Dan dia benar-benar terkejut. Pertarungan membuat Adipati Agung tenar. Juga merupakan pertarungan yang menobatkannya menjadi dewa. Awalnya, masih ada orang di Neslandia yang tidak puas dengan munculnya Adipati Agung secara mendadak. Tapi dalam pertempuran hari ini, tidak ada yang meragukannya. Nicholas Mitchell dan yang lain tahu seberapa jauh jarak mereka darinya. Seperti lereng gunung. Saat ini, Nathan kelelahan dan cedera. Hampir mencapai batasnya. Jika dia masih seperti dulu, mungkin sudah mati sejak awal. Tidak mungkin bertahan hidup. Setelah beristirahat sebentar, Nathan melihat ke langit dan berteriak. Hanya ini saja. Apa masih ada lagi? Segera. Dia melanjutkan langkahnya. Naga hitam di kejauhan tiba-tiba menyeringai. Sekarang 600.000 orang menguras tenaganya bergantian. Dia telah mencapai batasnya. Sekarang aku akan mengirimkan senjata pembunuh yang sebenarnya. Pangeran William memandangnya dan bertanya. Apa itu master tingkat Mahaguru dan tingkat dewa? Ya. Mereka belum beraksi. Untuk menunggu kesempatan ini. Naga hitam tertawa. Rencananya sangat sederhana. Gunakan taktik kerumunan terlebih dahulu untuk menguras tenaga Nathan secara maksimal. Terakhir, membiarkan para master tertinggi keluar untuk memanen. Sejauh ini, efeknya telah terlihat. Taktik kerumunan berhasil. Nathan terus berjalan dan merasa aneh. Tidak ada orang di depan. Apa yang terjadi? Detik berikutnya. Hawa ganas menyembur keluar satu demi satu. Di depannya keluar ratusan orang. Di belakangnya masih ada puluhan ribu orang yang mendekat. Dilihat dari hawanya, ratusan orang di depannya semuanya adalah Master Mahaguru. Di belakang semua Master tingkat dewa. Ini adalah barisan pembunuh raja terkuat. Bersambung.